untuk melaksanakan jalsah keempat dalam pembahasan ilmu mantek. Dan insya Allah di jalsah kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya tentang bab nadhar yang ada di kitab Risalah fi Ilmil Mantiq. Namun Habib, mohon maaf sebelumnya ada pertanyaan yang ingin lebih mengenal lebih dekat kepada panjenengan, rahasia dibalik bisa belajar atau studi sampai S3 itu gimana Bib, dan jenengan nikah di umur berapa dari teman-teman media? Apa ya? Saya itu jika dikatakan apa rahasia kok bisa sampai S3? Saya rasa itu pertama saya itu orangnya senang belajar. Jadi saya itu ada fatroh masa ketika saya itu umur 19. Itu saya itu belajar tuh kayak orang gila. Pagi malam, dan saya itu orangnya istiqomah ya nih. Seperti katanya Imam Ghazali itu, pada dirinya Imam Ghazali itu ada mauhibah. Apa itu? Ketika ingin mengetahui sesuatu itu, beliau itu memang benar-benar digging sampai dalam-dalam. Yang mana hal itu mungkin tidak ada pada orang pada umumnya gitu loh. Saya pun mungkin bisa mengatakan semacam itu. Saya ada kayak dengan ilmu itu saya seneng gitu loh. Dulu ketika saya masih S1 itu di Al-Ahqaf itu saya senang dengan fikih. Saya ngaji fikih sehari 4 kali, sehari 3 kali antara Rubat dan Al-Ahqaf. Saya sampai Minhajut Thalibin itu hatam 3 kali, hampir 3 kali. Ini saya hatam. Terus saya merasa fikih itu, aduh kok ngene-ngene tok gitu loh. Saya itu ada semacam pergolakan batin di dalam fikih itu. Karena banyak sekarang itu fikih-fikih itu atau hukum itu pesanan gitu loh. Wes hukum meniki engko takei duit piro sak karepmu sing penting stempel halal gitu loh. Saya melihat beberapa kasus semacam itu. Akhirnya saya subhanallah karena saya itu nurut kepada guru saya itu disuruh untuk ke Yordan. Terus berjumpa Syekh Said Foda. Akhirnya saya itu menemukan dunia baru. Yaitu dunia mantik, usul fikih, dan yang lain-lain. Saya rasa hal itu yang membuat saya itu bisa sampai S3 itu ada unsur kejujuran saya di dalam menuntut ilmu. Dengan arti saya memang senang menuntut ilmu. Dan subhanallah kondisi itu mendukung. Alhamdulillah abang saya itu orang berada, nau'amma ya nih, ada uang, jadi membiayai saya untuk belajar itu bisa. Dan nasib saya itu baik, saya S1, S2, S3 itu saya mendapat beasiswa. Di Ahqaf itu gratis, S2 saya mendapat beasiswa dari Habib Umar bin Hafid, Muassis Darul Mustafa. Kemudian S3 saya mendapat beasiswa dari Habib Ali Al-Jufri, muridnya Habib Umar. Jadi mungkin ada semacam keberuntungan dan kebaalawian saya juga mendukung gitu loh. Karena saya itu Habib, jadi mungkin akses untuk beasiswa itu semakin mudah mungkin ya wallahu a'lam ya nih. Ada unsur semacam itu. Jadi semua itu dari awalnya berangkat daripada semangat. Kalau jenengan semangat, kemudian jujur, insya Allah jalan akan nemu dewe. Jalan akan nemu dewe itu. Kemudian apa tadi? Menikah umur berapa? Saya menikah gak terlambat. Saya menikah umur hampir 30 tahun. Saya menikah tahun 2017, 2018 awal saya menikah. Saya 2017 akhir saya mulai S3, semester 1 selesai, semester 2 saya baru apa? Menikah, saya baru menikah. Dibilang menyesal ya enggak juga. Dibilang enggak menyesal ya menyesal sebenarnya, kalau awal-awal ya. Tapi enggak, menuntut ilmu itu saya pribadi loh ya, menuntut ilmu jangan menikah awal-awal. Kalau memang benar-benar mau menjadi ulama. Karena perempuan zaman sekarang tidak seperti perempuan zaman dulu. Perempuan zaman dulu itu mendukung suaminya di dalam apa? Di dalam belajar, dalam visi dan misinya. Anda lihat seorang ulama besar dari Banjar, itu namanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sudah menikah,
suaminya menuntut ilmu di Mekah, didukung, yo ndak apa-apa, bah, menuntut ilmu di Mekah. Zaman sekarang susah. Jenengan punya istri, jenengan tinggal 3 hari, 1 minggu untuk ngaji, pulang-pulang dinyanyi nih Bang Toyib jenengan. Kok ndak pulang-pulang, apa golek berlian pas, gitu kan jenengan, apa golek berlian. Saya rasa ada pergeseran nilai. Orang-orang zaman sekarang itu titik-titik healing, titik-titik apa? Healing. Titik aku harus healing. Mental health. Alah ikut telek-telek kabeh ya. Aku ora percaya ngono-ngono. Nek wong saya kena anxiety eleh ngalem. Anxiety itu ngalem. Jadi ada semacam apa ya? Saya rasa pergeseran nilai. Karena itu kalau memang jenengan, ini pendapat saya loh ya. Kalau emang jenengan mau ingin menjadi menapaki jalan penuntut ilmu dan jalan yang sangat terjal sekali itu. Sangat terjal sekali itu. Saya tadi itu ngobrol dengan Gus Baha itu ya tidak jauh beda daripada titik-titik ini. Menuntut ilmu itu terjal. Jalan menuntut ilmu sangat terjal, jalan ilmu sangat terjal sekali. Anda harus sabar. Dan carilah pasangan hidup yang bisa untuk mendukung Anda. Jangan cari pasangan hidup yang tidak percaya dengan menuntut ilmu ini, karena menuntut ilmu itu proses yang akan terus berjalan sampai Anda meninggal kelak. Bukan sebelum menikah Anda menjadi penuntut ilmu, baru menikah selesai. Enggak semacam itu penuntut ilmu tuh. Penuntut ilmu itu yang menjadikan semua waktunya untuk ilmu. Waktu kosong untuk ilmu, waktu kosong untuk ilmu. Dan pasangannya mendukung itu. Kalau pasangan Anda menuntut, waktu kosong menuntut, ngaji ya aku kapan? Walah, wis kayak ngono, moncot jenengan sudah. Wallahu alam ya nih. Oke, baik, mari kita siapkan pikiran kita dan kita dengarkan kembali materi selanjutnya yang insya Allah tadi sudah membahas tasawur dan tasdik. Monggo silakan Habib, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di sesi ke-5 ya. Keempat, maaf. Keempat. Wasolna ila qaulihi ila kam yanqasimut tasdik ya, kita sudah mengetahui bahwasanya yang namanya tasawur itu idraku mahiyati syai'. Anda mengetahui hakikat daripada segala sesuatu binisbah kepada manusia, bukan binisbah kepada hakikat itu sendiri. Itu terlampau susah untuk kita sebagai manusia ya. Ini bahkan guru saya mengatakan ini mustahil ya. Ini apa namanya? Ini perkara yang mustahil karena jambu itu dengan moto hakikatnya jambu itu susah karena bukan Anda yang tahu, bukan Anda yang menciptakan jambu, karena itu Anda mengetahui hakikatnya itu sangat susah sekali. Ya Anda cuma mengetahui beberapa hal berkaitan tentang jambu, daripada beberapa hal ini Anda bisa menghukumi jambu dengan beberapa hukum. Kemudian tasdik adalah bagaimana Anda mengetahui hukum yang ada terhadap sesuatu, tersebut, yakni antara perkara dan perkara yang lain. Kita contohkan sebagai al-alam hadithun. Alam hadith ini Anda menghukumi alam dengan hudus. Apa hukumnya alam? Hadis. Karena khobar itu wasfun fil makna. Dengan arti Anda mensifati alam dengan dia itu hadis. Dan kemudian ketika Anda menghukumi alam dengan hadis, dikatakan ini adalah tasdik. Dan tasdik itu terbagi menjadi berapa? Kadangkala hukum yang Anda
nisbatkan kepada sesuatu itu yakin. Kadangkala tidak yakin, kadangkala berdasarkan dalil. Kadangkala tidak berdasarkan dalil. Kadangkala benar, kadangkala salah. Jadi tidak mesti Anda menghukumi sesuatu itu benar. Jelas ya? Tidak mesti hukum Anda itu benar. Karena itu di dalam ilmu akidah, Anda akan melihat beberapa hukum, yakin tapi salah. Contohnya, murtakibul kabair, murtakibul kabair kafirun. Loh, ini kan mubtada dan khobar kan? Tapi, yakni di sini ada nisbah kufur kepada murtakibul kabair. Lah, nisbah kufur kepada murtakibul kabair ini dikatakan ini adalah tasdik, tapi apakah dia sesuai dengan realita? Paham ya? Aywa. Jadi, kita melihat beberapa macam tasdik. Yang mana beberapa macam tasdik itu semuanya terkumpul di dalam satu titik temu. Apa? Ada semacam nisbatul hukum kepada perkara yang lain. Anda bisa untuk membuat mubtada dan khobar, maudhu' dan mahmul. Tapi tidak semua maudhu' dan mahmul itu hubungan antara maudhu' dan mahmul itu yakin. Belum tentu hubungan antara maudhu' dan mahmul itu udhon. Dan belum tentu itu benar, belum tentu itu salah. Tapi daripada aspek apapun tetap Anda katakan ini mubtada, ini khobar. Maka Syekh Yasin Fadani mengatakan apa? Yan qasimut tasdik ila arba'ati aksam. Apa itu? Yakinun, wa dhannun, wa jahlun murakkab, wa taklid. Ma huwal yakin? Huwal i'tiqadul jazim al-mutabiq ar-rasikh alladhi la ya'ridu lahu zawalun bitashkikil musyakkik. Dikatakan ketika Anda itu menghukumi al-alam itu hadis, nisbah hudus dan alam itu nisbah apa namanya? Yakiniyah, nisbatun yakiniyah. Apa itu nisbatun yakiniyah? Dikatakan nisbatun yakiniyah itu al-i'tiqad al-jazim, keyakinan yang jazim. Apa keyakinan yang jazim? Keyakinan yang lawan daripada apa yang Anda yakini, potensinya itu nol. Jadi ketika Anda mengatakan alam itu hadis, lawannya hadis itu kodim. Wadah ya, jadi lawannya alam itu hadis, al-alam, apa? Kalau Anda dimantik salah loh ya itu. Lawannya alam hadis itu aywa laisal alamu bihadisin, atau nanti ada nakidnya al-alam hadis ini kalau ini dikatakan qadiyah muhmalah, nanti ini menjadi qadiyah kulliyah. La syai'ah minal alam bihadis. Ala kullin, kalau Anda ingin membatalkan sesuatu, Anda harus menambahkan tidak. Hadis lawannya ya tidak hadis, bukan lawannya kodim. Kodim lawannya hadis itu daripada aspek dia itu musawin lin nakid. Ala kullin, di sini sanata samah qalilan yakni bahwasanya lawannya al-alam hadis itu al-alam kodim. Oke. Al-alam kodim ini adalah lawannya alam hadis. Ketika Anda mengatakan al-alam hadis, keyakinan Anda sampai 100%. Oke, sebaliknya daripada apa Anda yang yakini, yaitu al-alam kodim, kebenaran alam kodim ini berapa persen? Hah? 0%. Ketika dia 0%, dikatakan itu adalah yakin. Jadi potensi sebalik daripada apa yang Anda yakini, itu 0. Ketika 0, namanya apa? Yakin. Wadah ya? Ya ini, ketika ada potensi 0, ketika potensi yang Anda yakini, lawan yang Anda yakini itu 0, apakah Anda akan berpikir kemungkinan benar yang 0 ini? Macam mana? Anda berpikir apa tidak? Ya ini, apakah Anda berpikir jangan-jangan alam kodim itu benar? Tidak akan terlintas kan? Saya tidak akan terlintas bahwasanya alam itu kodim itu benar, karena saya tahu 100% alam itu hadis. Maka Anda tidak mungkin berpikir di alam itu kodim. Karena Anda latal tafid ilaihi aslan, Anda tidak tengok
kemungkinan alam kodim itu 1% pun nggak ada, cuma 0%. Jadi hadza kadzib, ketika Anda yakin ini kadzib, apakah Anda akan memikirkannya? Tidak. Bahkan beberapa orang mengatakan Anda tidak mampu untuk memikirkannya. Anda bisa memikirkan sesuatu kalau ada potensi itu benar, Anda baru memikirkannya. Oh, dari awal ini cuma 0% kok. Ada satu ulama Syiah namanya Kamal Haidari. Bayangkan jika hal ini terbalik. Jadi ada orang namanya Robert. Orang namanya Robert meyakini alam itu kodim 100%. Apakah ada potensi dia tengok alam itu hadis? Karena bagi Robert, hudusul alam ini berapa? 0%. Ketika dia 0%, dia nafsuhu lantal tafid ilaihi aslan. Dia tidak akan mampu untuk iltifat kepada hudusul alam ini. Jadi dia dari awal meyakini al-alam itu kodim. Dan dia tidak mampu adatan untuk iltifat kepada hudusul alam. Maka ketika dia tidak mampu untuk iltifat kepada ihtimaliyat hudusul alam, maka dia tidak wajib beriman kepada hudusul alam. Dia tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Maka selama Anda sudah sampai derajat yakin terhadap akidah Anda tidak perlu dan tidak mampu untuk melihat lawan daripada apa yang Anda yakini. Maknanya orang yang sudah yakin kepada selain Islam, dia bukan tidak mau untuk masuk Islam, dia tidak mampu. Karena ihtimaliyah kebenaran Islam baginya itu berapa? 0%. Dan Allah tidak akan memaksa orang semacam ini untuk beriman. La haula wala quwata illa billah. Saya ketika tengok wallah ada rajul abqari. Dia pinter. Ya ini yang namanya syubhat. Ini yang namanya syubhat. Ma yudhannu kaunuhu dalilan wa laisa bidalil. Jawabannya apa? Fakiru. Coba kalian fikir bagaimana? Masa saya hanya menjelaskan yang benar saja? Kadangkala tak kasih syubhat kalian ini. syubhat yang batil bagaimana? Jadi, nisbah antara maudhu dan mahmul, kadangkala itu yakin. Paham ya? Kadangkala itu yakin. Ketika dia itu yakin, ihtimal lawannya itu berapa? 0. Ini 0. Ketika dia 0 ini adalah yakin. Ketika, kejap, kita baca yang yakin aja dulu. Apa katanya yakin? I'tiqadul jazim, apa? Al-mutabik, harus mutabik. Maknanya hudusul alam ini sesuai dengan realita. Mutabik apa? Mutabik antara nisbah kalamiyah ini, nisbatul hudus kepada alam, ini namanya nisbatul kalamiyah, dengan nisbatun waqi'iyah. Dengan arti perkataan Anda sesuai dengan realita. Keyakinan Anda sesuai dengan realita. Pada saat itu dikatakan itu adalah yakin. Kadangkala Anda yakin, 100% Anda yakin, apa? Yesus adalah penyelamat. Keyakinan seseorang, Yesus adalah penyelamat. Dia yakin 100%. Tapi bagi kita orang Islam, apakah keyakinan ini benar? Mutabik lil waqi'. Aywa. Pada saat itu, dikatakan ini bukan yakin. Dan jangan, tadi itu Gus Bahak mengatakan, ojo mengatakan insya Allah. Yesus bukan penyelamat. Insya Allah, tidak boleh insya Allah itu di situ. Benar-benar bukan penyelamat. Nabi Muhammad adalah Rasulullah, bukan insya Allah. Benar-benar Rasulullah. Insya Allah Nabi Muhammad itu Rasulullah. Kata-kata insya Allah di sini laisa fi mahalluh, bukan pada tempatnya. Mumtaz. Kemudian ar-rasikh alladzi la ya'ridu lahu zawalun, yang kokoh, yang tidak bisa hilang dengan tasykik, dengan tasykikul musyakkik. Ketika ada yang meragukan Anda bahwasanya alam ini hadis, Anda tidak akan melenceng, Anda tidak akan Anda tidak akan balik arah untuk tidak meyakini alam itu hadis. Anda tahu alam hadis itu kan al-alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadis. Anda tahu muqaddimah ini di setiap sughra dan kubronya
itu ada kritikan, ada iktirad, ada tashkik. Imam Razi mengumpulkan semua tashkiknya, ada 20 atau 30 halaman saya lupa. Di setiap mukaddimahnya ada tashkiknya. Tapi Anda sebagai seorang muslim, ketika ditashkik semacam ini, Anda tidak bisa untuk ragu. Kenapa? Karena keyakinan Anda terhadap hudusul alam itu sudah kokoh. Sudah kokoh. Kenapa kok Anda meyakini hudusul alam itu kokoh? Karena keyakinan Anda terbina atas dalil. Dikatakan ada mutashkik libina yakinika an dalil ala dalil. Ketika keyakinan Anda berdasarkan dalil, pada saat itu kokoh. Kalau tidak berdasarkan dalil, yakni berdasarkan taklid, itu tidak kokoh. Apa katanya di Jauharah? Wa kullu man qalla David tauhidi imanuhu lam yakhlumin tardidi. Lam yakhlumin tardidi. Kenapa? Karena tidak terbina atas dalil. Akan tetapi syariat memberi rukhsah, wis ora apa-apa. Walaupun imanmu yo ndak kuat-kuat banget, tapi awakmu tak anggap mukmin. Ya ini rukhsah daripada syariat muktamad, walaupun banyak daripada ulama tidak mensahkan imanul muqallid. Kenapa? Liqabulihit tashkik. Liqabulihit tashkik, apa meneh jenengan taklid Kiai Z, Habib Z. Ternyata kiai ini atau Habib iki murtad. Kira-kira iki sing taklid iki piye? Dia ragu apa enggak? Kan ada potensi dia itu apa? Ragu kan? Ada potensi dia itu ragu. Pada saat itu imanuka komiun fitardid, iman yang ada keraguannya tidak diterima oleh syariat. Sebab itu ya wis, syaratnya iman muqallid itu diterima kalau tidak ada keraguan. Tapi apakah mungkin imannya muqallid tidak ada keraguan? Itu masih menjadi tanda tanya. Karena itu ulama ahli sunnah ada khilaf dalam imanul muqallid. Dikatakan iman muqallid sah diterima jika tidak ada keraguan. Sekiranya kalau muqalladnya murtad, muqallidnya tidak ikut murtad. Wah, kaya ngono kuwi ya angele banget. Jaid jiddan. Al alam hadis. Kemudian yakin apa? Wa al-i'tiqad al-jazim al-mutafiq ar-rasikh alladzi la ya'ridu lahu zawalun bi tashkikil musyakkik. Apa itu don? Al-i'tiqadur rajih. Lah beda. Kalau yakin al-i'tiqadur rasikh, keyakinan yang kokoh yang tidak bisa diragukan sama sekali. Lah dzon bukan kokoh tapi rajih, rajih yang lebih kuat. Yang lebih kuat. Kata-kata yang lebih kuat ini itu kan af'alut tafdil kan? Artinya ada yang kuat, tapi ini lebih kuat. Di dalam af'alut tafdil itu antara dua perkara ada ishtirak, tapi salah satunya lebih. Ana atwalu min Zaidin. Maknanya saya tawil, Z juga tawil. Cuma saya mempunyai sifat tul lebih daripada Z. Maka di dalam dhon Anda meyakini sebuah, contohnya al-witru sunnatun. Loh ini kan mubtada dan khobar kan? Tapi hubungan sunniyah dan witir itu tidak yakin. Anda meyakininya hanya sebagai dhon. Dhon ini sampai berapa persen? Dia tidak sampai 100% jelas. Kalau sampai 100%, potensi muqabilnya hanya 0%. Witir sunnah berapa persen? Wallahi anggap saja 60% Habib. Ketika dia 60%, muqabilnya berapa? 40%. 40% ini ya kuat. Lihat, di dalam pilpres, satunya mendapat 55, satunya 45. Yang 45 ini kuat apa enggak? Kuat 45 ini. 45% pemilih-memilih Anda itu kuat. Walaupun Anda lebih kuat. Maka sunniyatul witir dhonnun. Dia tasdik. Tapi tasdiknya apa? Dhon. Maknanya lawannya daripada witir sunnah. Laisa atau la syai'a minal witri bi sunnah. Ini namanya wahm atau mauhum. Loh,
Ini juga tasdik, tapi tasdik di sini bukan itsbat tapi nafyul hukum. Nafyul hukum, dan nafyul hukum ini mauhum. Kenapa? Karena dia lemah, lawannya kuat. Atau ini kuat tapi ini lebih kuat. Biasa di dalam minhaj ada yang adhar kan. Muqabilnya apa? Zahir. Qaulun zahir itu kuat tapi adhar lebih kuat. Aywa. Ini asoh. Maknanya muqabilnya wajhun sahih walakin hadza asoh. Walakin hadza apa namanya? Asoh. Lah, hubungan antara witir dan sunnah kuat. Lebih kuat daripada hubungan daripada penafian sunnah daripada witir. Jadi itu yang namanya apa? Dzon. Wa huwal i'tiqadur rajih. Sawaun tabaqo am lam yutobik, tidak ada masalah. Yang penting Anda meyakini, Anda mengira bahwasanya witir itu sunnah, potensi kebenarannya itu 70%, 60%, sudah dikatakan itu adalah apa? Dzon. Kemudian apakah dzon Anda itu benar? Apakah disyaratkan ketika berijtihad di dalam amaliyah itu benar? Tidak ada semacam itu. Tidak ada. Yakni ijtihad di dalam amaliyah itu disyaratkan Anda mengikuti SOP. Jika SOP-nya benar, apapun hasilnya, syariat akan tutup mata. Karena ini amaliyah berbeda dengan i'tiqadiyah, disyaratkan untuk benar. Karena itu fikih tidak mesti benar. Apakah Anda yakin mazhab Syafi'i itu paling benar? Mazhab Imam Abu Hanifah kuwi salah? Yakin semacam itu? Bukan. Anda tadzun hadza. Antadzon bahwasanya yang benar adalah mazhab Imam Syafi'i. Akan tetapi kita dalam Al-Qur'an ladaina dalilun yakinun ala wujubi ittiba'id dzon. Imam Razi dalam kitab beliau Al-Mahsul mempunyai bab tentang wujubu ittiba'id dzon. Ada ibaratnya Imam Baidawi yang sangat dahsyat pasal dalam Minhajul Usul. Al-hukmu maktu'un bihi wa dzannu fi tariqih. Dengan arti kita tahu ini dzon, kita yakin ini dzon. Tapi walaupun kita yakin ini dzon, cuma kita sebagai manusia, sebagai umat muslim wajib yakinan annat tabi'ad dzon. Wadah ya? Kita wajib untuk mengikuti dzon. Kenapa? Karena ada dalil yakini qat'i fi wujubi ittiba'id dzon. Dan rata-rata fikih mimbabit dunun. Fikih semuanya mimbabit dunun. Orang-orang madhabnya Imam Abu Hanifah, bagi mereka ya wajib untuk sholat witir. Karena dzon mereka sholat witir itu wajib. Bagi kita tidak wajib. Aywa. Jadi apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i di dalam masalah amaliyah itu dzon. Selama itu dzon, tidak wajib untuk sesuai dengan realita. Mungkin salah, mungkin benar, nggak ada masalah. Still huwa dzon. Tetap itu adalah apa namanya? Dzon. Tapi kalau yakin, harus sesuai dengan realita. Tapi dzon tidak mesti sesuai dengan realita. Lalu sesuai dengan apa? Sesuai dengan dalil. Sesuai dengan dalil. Aywa. Mahwal jahlul murakkab. Jahlul murakkab adalah al-i'tiqad al-jazim al-ghairu mutopik. Keyakinan yang jazim, yang kokoh, yang pasti 100% tapi tidak sesuai dengan realita. Tadi itu, keyakinan bahwasanya alam semesta itu apa? Qadim. Keyakinan bahwasanya alam semesta itu qadim, Anda yakin potensi lawan daripada qidamul alam itu adalah hudutsul alam. Ketika Anda meyakini alam itu qadim 100%, potensi hudusul alam itu 0%. Apakah keyakinan Anda terhadap qidamul alam sesuai dengan realita? Tidak. Ketika tidak sesuai dengan realita, dikatakan keyakinan ini adalah jahlun murakkab. Setiap keyakinan yang Anda yakini dan tidak sesuai dengan realita, itu namanya jahlun murakkab. Lah jahlun murakkab ini mau tobat angel. Oh susah mau tobat ini, sangat susah sekali. Kenapa? Karena dia merasa tidak salah kok. Contoh ya, Wahabi meyakini bahwasanya maulid itu bid'ah.
Keyakinan dia semacam itu, maulid itu bid'ah. Holas, kemungkinan maulid tidak bid'ah 0%. Anda suruh dia tobat, dia apa tobat? Duh, saya tidak salah kok. Kenapa saya tobat? Tobat itu kalau salah. Seperti orang tidak sakit, Anda suruh ke dokter, apa mau? Ke dokter, loh saya sehat kok. Syarat pertama untuk sembuh, Anda sadar kalau Anda sakit. Kalau dari awal Anda tidak merasa sakit, apakah Anda akan sembuh? Tidak akan sembuh, loh kenapa saya sembuh? Saya memang tidak pernah sakit. Sakit dan sembuh itu idhofah, idhofiyun ya, dengan arti saya tidak mungkin sembuh kecuali daripada sakit. Kalau saya tidak sakit, apakah saya akan sembuh? Saya tidak akan sembuh, saya tidak sakit. Orang sehat, Anda suruh ke dokter tidak akan mau. Loh, kamu tuh sakit, Anda aku sehat, padahal dia sakit. Iktikad, keyakinan dia sehat, jahlun murakkab. Ke dokter tidak akan mau, karena itu hati-hati. Iktikadat al-fasidah, itu mau tobat angel, sangat susah sekali. Karena itu saya itu tidak percaya ya, nih kalau ada ulama-ulama itu mengatakan, fulan roja'a an akwalih, saya jarang, saya tidak terlampau percaya itu. Yakni Ibn Taimiyah roja'a, Zamakhsyari roja'a, fulan roja'a, sudah ada sudah. Itu roja'a itu akan terjadi jika ada dalilun qat'i. Seperti Imam Asy'ari taroja'a an Mu'tazilah ila ahli sunnah qat'i. Beliau berkhutbah Jumat depan orang-orang banyak. Dulu aku Mu'tazilah, al-an in khalaqtu min mazhabil i'tizal kama akhlaq jubbati hadza. Seperti aku melepas jubahku, jubahnya dibuka depan orang-orang, baru itu dikatakan dia itu roja'a. Imam Syafi'i roja'an madhabil qadim. Roja'a itu. Jika cuma ada gosip-gosip, Imam Razi roja'a. Ibn Taimiyah roja'a. Imamul Haromen roja'a. Tidak ada, itu ulama-ulama besar semacam itu tidak roja'a. Kecuali ada dalil yang qawi yang menunjukkan bahwasanya memang dia itu benar-benar apa? Roja'a. Wallahu a'lam. Apa itu taklid? Huwa al-i'tiqadul jazim al-mutabiq al-ghairur rasikh. Taklid adalah keyakinan yang jazim, yang sesuai wallahu alam, saya tidak setuju ini sesuai ini. Yakni taklid itu adalah Anda mengambil pendapat orang tanpa dalil. Tapi anggap sajalah ini berkaitan tentang Islam, berkaitan tentang iman. Jadi ketika seseorang itu mau beriman, dia siapa ya? Saya ini mau beragama. Subhanallah ketemu kiai. Karena ini kiai, ya pastikan mempromosikan Allah kan, mempromosikan Islam. Ya wes, karena aku ini kiai, kamu mau beragama, ya masuklah Islam. Dalile apa? Islam itu benar, wes dalile kilo. Rupaku ini adalah dalil. Aku adalah dalil. Awakmu ndak usah melok sopo-sopo, melok aku. Akhirnya orang ini percaya, mengambil perkataan kiai ini dan masuk Islam tanpa mengetahui dalilnya. Apakah keyakinannya itu rosih? Aywa. Keyakinannya tidak rosih karena tidak ada dalil. Lah, apakah dikatakan taklid harus yang sesuai? Oke, kalau seumpamanya orang ini taklidnya ke pastor, piye? Jadi dia tidak mengambil omongannya kiai, tapi dia mengambil omongannya pastor. Apakah tidak dikatakan itu adalah taklid? Wallahu a'lam, yang saya rasa ini adalah taklid, karena taklid itu adalah akhdhu qaulil ghairi bi ghairi hujjah. Definisinya di dalam usul fikih itu, Anda mengambil pendapat orang lain tanpa hujjah. Ketika Anda mengambil pendapat orang lain tanpa hujjah, itu adalah taklid. Sama ada pendapat orang lain ini benar atau tidak. Wallahu a'lam. Jadi dengan ini selesai sudah al-ilmil hadis wa taksimatuhu. Sekarang kita akan masuk dalam al-lafat wa taksimatuhu. Anda masih paham ya bahwasanya mabahis ini dikenal dengan nama mabahithul alfat.
Mabahisul alfat. Mabahisul alfat ini sebenarnya bukan pembahasan mantik. Pembahasan mantik itu kan maudhu'nya itu kan hanya tasawur dan tasdik kan. Tasawur ada apa namanya? Ada muqaddimah untuk tasawur, ada matlub tasawur. Setiap tasawur, setiap mabhas ada dua, ada muqaddimah, ada matlub. Muqaddimahnya tasawur kuliyatul khomes. Matlubnya apa? Takrifat. Tasdik, muqaddimahnya apa namanya? Ahkamul qadaya. Apa? Al-qadaya wa ahkamuha. Dengan arti qadaya wa ahkamuha ini adalah muqaddimah yang mesti Anda pelajari untuk mengetahui tasdikot. Terus apa? Matlub babut tasdikot. Matlubnya adalah babul kias. Jadi ya mantik itu 4 ini. Muqaddimatut tasawur, matlubut tasawur, muqaddimatut tasdik, matlubut tasdik. Kemudian yang terakhir nanti ada mawadul qadaya. Mawadul qadaya ada 5. Ya sudah 9 ini. 9 ini adalah babul mantik. Lah terus kenapa? Di sulam kok ada mabahis namanya dalalatul alfat. Dalalatul alfat ini bukan daripada bab mantik, tapi dia itu semacam muqaddimah untuk masuk pembahasan sebelum masuk dalam pembahasan apa namanya tasawurat. Kenapa kok semacam itu? Iya, karena kita ini di dalam ilmu mantik itu tidak membahas lafat. Kita ini hanya membahas makna. Mantik akan fokus kepada makna. Dia tidak fokus kepada lafat. Lafat itu hanya musilun ilal makna. Hanya musil kepada makna. Nanti Anda akan tengok di dalam asal daripada qadiyah mantikiyah, itu qadiyah akliyah, bukan qadiyah lafdiyah. Qadiyah lafdiyah hanya dalatun ala qadiyah akliyah, ala qadiyah mantikiyah. Lah terus selama lafat ini bukan masuk daripada mabahis mantikiyah, terus kenapa Anda kok membahas dalalatul alfat? Iya, dalalatul alfat ini sebagai apa ya? Muqaddimah untuk pembahasan mantik. Karena kita tidak bisa untuk isol makna kecuali melewati lafat. Lafat adalah jalan yang paling mudah untuk menyampaikan makna. Walaupun Anda bisa untuk menyampaikan makna tanpa lafat loh ya. Seperti saya lapar, saya mengatakan, Agil, maknanya lapar. Bagus. Buruk, tanpa ada lafatnya. Cukup isot-isot ini menunjukkan kepada apa, makna. Tapi yang paling mudah untuk mengungkapkan makna ya lafat. Kenapa? Karena ketika Anda berbicara, Anda sekalian dengan bernafas. Dalam Ghoyatil Wusul, lugoh ini rahmat. Rahmat, lugoh ini rahmat, Suf. Tanpa adanya bahasa, susah jenengan mau berapa namanya? Berkomunikasi itu susah. Ketika Anda menggunakan lugoh ini rahmat, karena dia bisa membuat Anda berkomunikasi. Kemudian cara pengungkapan lugoh dengan lafat ini juga rahmat. Karena Anda berbicara sekaligus dengan bernafas. Karena itu berbicara kui penak. Apa meneh lek wong wedok, ngomongnya suwi kui. Ngomongnya apa jenenge suwi. Kenapa? Penak, ngomong itu penak. Sekalian dengan apa namanya bernafas. Berbeda dengan isyarat-isyarat ini. Jadi pembahasan lafat dibahas di dalam ilmu mantik karena memang isolul makna alladzi huwal maqsudul a'dham fi ilmil mantik la yumkinu isoluhu bisuhulah wa bil kamal illa min khilalil alfat. Tapi jangan Anda jangan Anda memaksakan ilmu mantik di lafadznya sesuai dengan ilmu nahwu. Jadi mantik kuwi ketika membahas lafadz yo sak karepe manatikoh. Itu domainnya dia. Jangan Anda paksakan
manatikoh ketika membahas lafat seperti nahwu membahas lafat. Jadi nanti SM mungkin definisinya bukan seperti definisi nahwu. Dikatakan fi'il itu kalimah. Loh, bukan. Fi'il itu bukan kalimah. Iya, indan nahwiyin. Indal manatikoh beda lagi. Jadi ada beberapa istilah lafat di dalam manatikoh tidak mengikuti istilah nahwu. Nyapo, ya sakarepe mantik toh. Karena ini kan domainnya ilmu mantik. Kalau kamu masuk dalam ilmu mantik, ya Anda harus mengikuti apa? Mengikuti para ulama apa mantik. Kalau kamu ingin belajar nahwu, ya silakan ikuti istilahnya nahwi. Semua punya domainnya masing-masing. Mantik ini punya ego loh. Aku melok nahwu. Kok penak? Nahwu melok aku. Nah, ngono. Kenapa? Anak ini sayyidul ulum kok. Nahwu itu menjadi ilmu karena setelah lewat screeningku. Nahwu melok aku, duduk aku melok nahwu. Semua semacam itu. Nahwu ya Pak? Nahwu ya ngono. Ketika mabahis mantikiyah masuk ke nahwu, sudah diganti. Istilahnya dengan istilah nahwiyah. Sama istilah mantikiyah masuk ke fikih, ya diganti. Saya dulu itu belajar usul fikih dalam Minhajul Usul itu ada istilah namanya hadza mushtarakun maknawi. Kalau mustarak lafdika sudah jelas ya. Ini mustarak maknawi. Mustarak maknawi itu istilah usuliyun. Dalam mantik tidak ada istilah mustarak maknawi. Adanya hadza mutawati. Hadza apa namanya? Mutawati. Contohnya saya, Agil, Hasan, semuanya mustarak fi maknal insaniyah. Hadza makna insaniyah yastarik fiha iddatul afrod. Itu yang namanya mustarak maknawi. Dalam mantik ini bukan mustarak maknawi, tidak ada. Mustarak maknawi dalam mantik tidak ada. Yang ada istilah apa? Tawato. Loh, usul fikihnya apa kok ndak gawe istilah tawato? Usuliyun, sakarapku toh. Nyapa kok kowe? Sing ruwet, kowe ndak seneng ndak usah sinau aku. Sinawa ilmu-ilmu sing liya, semua punya domainnya, sakarepe dhewe. Lah di sini pinter-pinternya jenengan. Saya kemarin itu mengajar tasawuf antara perbedaan antara ahwal dan makomat. Loh, saya bilang makom itu di dalam mantik namanya malakah. Loh, nyapa kok ning tasawuf jenenge kok ganti makom? Ya kita tasawuf kok makomus sabr, makomu tawakkul. Ya memang agar apa ya? Lafadznya itu lebih ke tasawufan. Makom, wilayah. Halek ning mantik kan enggak ono wali-walinan toh. Karena itu digunakan apa? Malakah, skill. Ini skill tawakal. Koyoke skill ini dipelajari. Ini bukan sebuah makom. Di dalam tasawuf beda meneh. Maknanya sama, tapi pengungkapannya dibedakan. Terpulang kepada disiplin ilmunya. Wadah ya. Jadi ya ketika wis masuk tasawuf, ya ibarat dzokiyah. Ketika masuk ke dalam fikih, ibarat fikhiyah. Ibarat fuqaha wa hakadha yani. Wallahu a'lam. Al-lafat wa taqsimatuhu, lafat dan pembagian-pembagiannya. Ila kam yanqasimul lafat yanqasimu ila qismaini, mustakmal wa muhmal. Katakan lafat itu terbagi menjadi berapa? Lafat terbagi menjadi dua. Ada lafdun mustakmalun, lafat yang mustakmal dan lafat yang muhmal. Apa kuwi lafat mustakmal? Huwa lafdud dal ala makna, yakni lafat ada maknanya. Wadah ya. Jadi ketika jenengan mengatakan safarjal, apa safarjal itu? Hah? Apa safarjal? Ma'ruf safarjal. Saya ada murid saya. Safarjal apa? Yang mirip per. Loh iya apa itu? Saya tanya yang mirip per. Apa yang mirip per itu? Jambu. Bilang jambu. Yang mirip per itu banyak. Yang mirip buah per itu banyak. Apel pun juga mirip buah per. Jadi ketika dia mengatakan apa itu safarjal, yang mirip per, dia tidak memberitahu saya apa itu safarjal. Dia hanya mendekatkan kepada saya apa itu safarjal. Safarjal adalah jambu. Ketika Anda melafadzkan safarjal, Anda tahu ada maknanya jambu. Oke, maknanya lafadz ini diletakkan untuk makna tertentu. Kita tidak membahas siapa yang meletakkannya loh ya.
Di dalam usul fikih nanti ada pembahasan wadi'ul lughah. Allah, manusia, atau keduanya berkolaborasi untuk membuat bahasa. Di dalam mantik tidak membahas siapa itu wadi, tapi membahas ada yang namanya wada'. Wada' itu adalah wad'ul lafad bi'izail makna. Ada satu cabang ilmu dalam ilmu bahasa namanya ilmu wada' kan? Ada cabang ilmu namanya ilmu wada'. Kalau Anda mau belajar ilmu kalam, mantik, mendalami, harus belajar ilmu wada'. Sekejap saja, 2-3 kali selesai itu. Ilmu wada' itu. Aywa. Ketika Anda itu safarjal ini diletakkan oleh makna kepada makna tertentu, lafadz safarjal ini namanya mustakmal. Apa? Mustakmal. Jangan Anda kira mustakmal seperti yang ada di dalam air mustakmal. Bukan. Mustakmal maknanya lafadz ini mempunyai makna. Ada lagi lafadz yang tidak ada maknanya. Syekh Yasin Fadani mengatakan daizun. Apa daizun ini? Maklubu Zaidin. Daizun diwalik menjadi Zaidun kan? Yang ada maknanya apa? Zaidun. Daizun apa ada maknanya? Coba safarjal Anda balik menjadi apa? Lajar fas. Lajar fas. Apa artinya lajar fas? Tidak ada. Tidak ada maknanya. Ketika lafadz tidak ada maknanya, dikatakan ini adalah lafdun muhmal. Muhmal ini ditinggalkan. Dia muhmal ini tidak dianggap. Kalau Anda tahu komputer pakai bahasa Arab, ada yang namanya salatun muhmalah. Apa itu salatun muhmalah? Recycle bin. Recycle bin itu bahasa Arabnya apa? Salatun muhmalah. Basket apa tempat itu? Muhmalah untuk file-file yang tidak dianggap. Kemudian Anda buang. Hadza huwa makna muhmal. Lafadz yang tidak ada apa? Maknanya. Mantik tidak membahas muhmal. Muhmal ini letak tempat sampah. Dia tidak ada hubungannya dengan ilmu mantik. Jadi daripada lafadz yang dibahas dalam ilmu mantik hanya lafdun mustakmal. Aywa. Kemudian wa yusammal makna madlulan wa musamma. Dikatakan safarjal itu dal. Maknanya safarjal namanya apa? Madlul. Atau ini namanya isim. Ini namanya apa? Musamma. Ini juga namanya makna. Kadangkala namanya mafhum. Sama saja, madlul, musamma, makna, mafhum. Semuanya ini 4 lafadz untuk satu makna. Ini namanya 4 perkara ini mutarodif. Tolong dihapus. Wadih ya, di dalam ilmu mantik, kita tidak membahas sama sekali tentang lafdun muhmal. Lafdun muhmal tidak kita bahas. Yang kita bahas hanya lafdun mustakmal. Aywa. Ma huwa lafdul muhmal? Huwa lafdul ladzi la yakunu lahu makna. Wa yusamma aidon ghairu mustakmal. Nahwu dez. Maklub zaid. Zaid diwalik menjadi dez. Apa artinya dez? Tidak ada. Wa ila kam yanqasimul mustakmal, lihat. Kan tidak dibahas sama sekali muhmal kan? Langsung berapa? Dibagi berapa mustakmal? Lihat ya, di dalam kitab-kitab itu, kalau seorang mu'alif menyebutkan pembagian, kemudian daripada beberapa pembagian itu hanya dibahas sebagian, ketahuilah yang dibahas itu yang muktamad. Wadih ya. Hanya membahas beberapa pembagian dan tidak membahas yang lain, ketahuilah yang dibahas itu yang muktamad. Biasanya adatul musonnif semacam itu. Ila kam yanqasimul mustakmal ila kismaini mufradun wa murakkab. Mustakmal terbagi menjadi 2, ada mufrad dan ada murakkab. Mufrad ini jangan Anda masuk ke dalam ilmu nahwu.
Mufrad ini ya satu lafat, murakkab ini ya dua lafat. Tidak peduli dia itu jumlah khobariyah atau murakkab takyidi seperti idhofah atau sifat wal mausuf. Loh, jangan itu Anda menarik mantik kepada ilmu nahwu. Ini punya domainnya sendiri, mereka punya istilah sendiri. Jangan Anda masukkan mantik ke dalam ilmu nahwu, ngamuk nanti manatikoh. Apa? Aku masuk ning nahwu, ra kere. Nahwu sing mlebu aku loh, mereka punya ego loh ya. Jangan Anda kira ini ada namanya ego sektoral ini. Saya ungkapkan ego sektoral. Mantik ini punya apa ya? Dia punya hal sendiri. Punya hal sendiri. Ketika Anda ahli ilmu mantik, ada semacam kesombongan. Beberapa orang mengatakan kesombongan, tapi saya rasa itu bukan sombong, tapi itu confident. Itu percaya diri. Sama jika Anda banyak mempelajari ilmu kalam, Anda itu akan menjadi percaya diri. Ya aku sih bener kok, nyapo. Loh, orang sombong gue. Loh, bukannya sombong, memang kenyataannya semacam itu. Setelah itu Anda mau ngomong aku sombong, sakarepmu, tapi saya tidak merasa sombong. Ayo, mahwal mufrad. Mufrad itu ma la yadullu juz'uhu ala juz'i makna. Mufrad itu adalah yang bahagiannya, yang part-partnya tidak menunjukkan kepada bagian maknanya. Bagian lafadznya tidak menunjukkan kepada bagian maknanya. Wadih ya. Mala yadullu juz'uhu. Juz'uhu ini hunya kembali ke lafadz. Kenapa? Karena ini inkisamul lafadz. Musta'mal ila mufradin wa murakkab. Karena itu mala yadullu juz'uhu ay juz'ul lafdil musta'mal atau juz'ul lafad idza dzukira lafad fi ilmil mantik fa lafdul musta'mal, karena lafdul muhmal tidak dibahas di dalam ilmu mantik, yakni ma la yadullu juz'uhu ay juz'ul lafdi ala juz'i maknahu. Lah kata-kata ini mengandung 4 misdak. Jenengan pernah tahu ya perbedaan antara misdak dan antara mafhum dan misdak ya? Enggak tahu. Jadi ini penting ya. Ada yang namanya mafhum, ada yang namanya misdak. Kalau kalian paham ini, ribuan masalah akan terpecahkan. Loh, itu betul. Sampai guru saya Bilal An-Najjar itu punya risalah 3 lembar. Ilaqatul lafad bil makna, hubungan lafad dan makna. Jadi kadangkala ada sebuah makna kuli. Contoh saja namanya insan. Insan ini makna kuli, hayawanun natik. Kemudian insan ini mempunyai individu, ada yang namanya Zaidun, ada yang namanya Agil, ada yang namanya Hasan, ada yang namanya Ali, ada yang namanya Robert, ila akhirihi. Ini adalah apa? Makna kulli. Ini adalah lafadznya. Lafadz ini menunjukkan kepada makna kulli ini. Dikatakan makna kulli ini namanya mafhum atau makna. Dan biasanya ini adalah kulli. Kemudian ini adalah misdak. Misdak ini jamaknya masodik atau masdukot atau afrod, sama saja. Misdak, masodik, masdukot, afrod, itu maknanya sama. Apa itu? Individu daripada makna kulli. Jadi individu daripada makna hayawanun natik itu adalah siapa? Zaidun, Akil, Hasan, Ali, Robert. Z ini bukan manusia. Z ini adalah misdak untuk makna manusia. Wadih ya. Di dalam fikih dikatakan ini adalah surah. Kadangkala ada di dalam fikih itu masalah fulaniyah walahu khamsu suwar. Di dalam masalah haid contohnya. Aqallul haid yom walailah. Yom walailah ini mempunyai beberapa suar.
Kadangkala 24 jam nonstop juga dikatakan itu yom walailah. Atau 24 jam di dalam kurun 15 hari, itu pun juga dikatakan yom walailah. Maknanya, kata-kata yom walailah lahu misdakon. Suf lihat. Lahu suratan. Wadah ya. Dalam ilmu fikih biasanya masalah wasuratul masalah. Wasuratul masalah. Kadangkala suratul masalah 1, kadangkala 5, kadangkala 4, kadangkala 3 terpulang terhadap masalah per masalah. Suratul masalah di dalam mantik itu adalah misdakul masalah. Misdakul masalah. Sonhorek pun juga sama. Sonhorek kan desibelnya berapa? Berapa? 130 minimal. 140 juga kena, 150 juga kena. Itu semuanya adalah misdakul masalah. Misdakul masalah. Jadi ketika ada sonhorek bentuknya segitiga tapi desibelnya 140 yasduku alaihi sonhorek. Bentuknya kotak ya yasduku alaihi, bentuknya bulat yasduku alaihi, walaisa huwa ainu sonhorek, huwa min masdukoti sonhorek. Yang mana definisi sonhorek ini, makna sonhorek ini kulli, dan perkara yang kulli ini tidak akan ada dalam dunia nyata. Yang ada dalam dunia nyata adalah perkara-perkara yang juz'i, wadih ya. Di dalam bahasa pun sama semacam itu. Kadangkala Anda mengatakan abdulum. Apa definisi dulum? Ada yang mengatakan sarikoh. Ada yang mengatakan al-kufur. Ada yang mengatakan al-qatl. Ini adalah dulum. Tidak, ini adalah masodik daripada dulum. Makna dulum yang asli mujawazatul had. Anda melebihi batas yang sudah ditentukan oleh Allah. Islam kan ada batas-batasnya kan? Dengan arti Anda boleh makan apa aja, tapi ada batasnya. Ojo babi, ojo suike, ojo yang lain-lain, yang haram-haram tidak bisa. Lah yang diharamkan oleh Allah adalah batas-batasan. Dolom adalah melebihi batasan ini. Sarikoh melebihi batasan. Ya apa tidak? Kufur melebihi batasan. Qatl melebihi batasan. Mujawazatul had. Mutaqaddimin daripada mufassirin ketika mentafsirkan Al-Quran menggunakan masodik. Mutaakhirin menggunakan apa? Makna. Sudah lihat? Ini perbedaan antara misdak dan makna. Fal makna huwa amrun kulli wal misdak huwa amrun juz'i. Yasduku wa huwa min masodik wa afrad dzalikal maknal kulli. Kalau Anda faham ini, wallah ribuan masalah akan terpecahkan. Dan Anda akan faham khilaf-khilaf itu di mana. La hadza yatakalam anil makna wa hadza yatakalam anil afrad. Dulu itu ada la silap Ibn Kamal Basha, terkenal, seorang ulama Turki terkenal namanya Ibn Kamal Basha. Atau Tosku Prizada, saya lupa ya. Ada ulama terkenal ya ini. Ada satu penuntut ilmu ingin debat dengan ulama ini. Aku mau debat dengan kamu. Enggak, kamu sih penuntut ilmu, kamu enggak layak debat sama saya. Aku ini syekh, kamu ini masih tolib. Debat, munadhoroh, itu diambil daripada kata-kata nadhir, yang artinya itu sepadan. Kalau tidak sepadan, ya bukan debat, itu ngajari. Saya dengan kalian ini bukan debat, saya ngajari kalian. Dalam mantik, loh iya memang benar kok. Bukan ya Allah. Karena skill saya dalam ilmu mantik di atas kalian. Karena itu saya buat daurah tadbiriyah di sini. Buat daurah tadribiyah di sini. Kalau skill saya sama dengan kalian apa mau? Alah podo wae. Sakjane aku sing ngajar ndak usah Habibe. Kan ngono to. Wong sepadan kok. Kalau sepadan saya bisa ya kalian juga bisa. Tapi ketika levelnya lebih tinggi berbeda urusannya. Ulama yang ngomong, "Kowe aja debat karo aku, levelmu masih rendah." Akhirnya orang ini ngomong ke penguasa, tolong penguasa ngomong karo ulama iki ben gelem debat karo aku. Betul, akhirnya disyafaati oleh
penguasa ini ngomong ke ulama ini, tolong toh, iki diajak debat. Ya penguasa, iki orang isi cilik, dia masih belum tahu ilmu. Wis toh, Jabrul Khotir, kowe ndak usah ndelok aku. Karena ndak enak karo penguasa ini, ya wis. Diajak debat tipis-tipis. Apa dakwamu, apa dakwaku? Dakwaku kada wa kada. Oke. Kowe ngomong dhisik, ente sa'il ana mujib. Dia baru mengeluarkan dakwanya. Ada beberapa kalimat yang tidak difahami kan? Ulamanya ulamanya takok, bertanya, "Malladzi qasattahu bil kalimah fulaniyah?" Aksudu bil kalimah fulaniyah salah satu ma'anin. Aksu imma kada au kada au kada. Langsung ulamae, aku mau debat karo awakmu. Aku tanya makna kowe menyebutkan misdak. Setiap lafat maknanya hanya satu, rata-rata satu. Yang banyak itu misdaknya. Wadah ya? Yakni setiap lafat biasanya itu maknanya hanya satu. Yang banyak itu misdak. Seperti dulum, maknanya satu. Apa itu? Mujawazatul had. Maknanya banyak. Sarikoh, mencuri, merompak, membunuh, kufur. Semuanya itu min masodik. Apa? Ad-dhulum. Ngomong ke penguasa nih, Asif, lan ujadil, walan unadir, syakhson, la yufarrik bainal makna wal misdak. Lah aku ilek ketemu karo ulama-ulama semacam itu. Setiap kalimat diperhitungkan. Setiap kalimat apa? Diperhitungkan. Lek jenengan tidak mengetahui tadqiqat semacam ini, ketemu kalau ulama, growel jenengan. Ketemu karo ulama sing hakiki apa? Growel. Saya itu banyak ketemu sama ulama hakiki ya. Jangankan baru wassalamualaikum, baru tanya, wes salah. Su'aluka ghairu mufid. Su'aluka ghairu mufid ini loh, ulama-ulama yang hakiki semacam ini. Jayid. Apa tadi? Ma huwal mufrad ma la yadullu juz'uhu ala juz'i. Makna maghrib berapa menit lagi? Hah? 27. Mau pertanyaan apa diteruskan mufrad ini agak panjang ini mufrad? Nah? Pertanyaan. Nggih, silakan pertanyaan mawon. Nanti mufrad kita teruskan di sesi terakhir ya. Sesi terakhir mawon. Ya memang kita tidak akan hatam kitab ini. Kitab ini perlu 15-20 kali pertemuan. Lek gak hatam piye? Ya undangan aku meneh. Sebelum dibuka sesi pertanyaan, saya izin menyimpulkan sedikit dari keterangan yang disampaikan oleh beliau. Beliau memulai dari pembahasan yakin, dzon, waham, dan yang lainnya. Yakin itu artinya potensi dari sebaliknya itu 0%. Jadi al-alamu hadisun itu 100% dan alam qadim itu 0%. Dan dzon itu artinya lebih unggul maknanya tapi tidak sampai 100%. Dan sebaliknya disebut waham. Kemudian beliau juga menjelaskan jahal murokab, yaitu meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan realita. Dalam definisi taklid yang ada di kitab Risalah, beliau kurang setuju dengan ta'rifnya dan beliau menukil kitab usul fiqh yang menerangkan bahwa ta'rif dari taklid adalah akhdhu qaulil ghair bi ghairi hujjah. Kemudian beliau menjelaskan tentang lafadz dan juga pembagiannya. Dan lafadz itu ada yang mustakmal yang mempunyai makna, ada yang muhmal yang tidak mempunyai makna. Dari kesimpulan yang ada, silahkan dari para delegasi yang ingin bertanya, mungkin 2 orang. Lagi. Ya, dari belakang yang baju batik silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Nugroho dari Pos Ibadul Solikan Pondok Pesantren Al-Ahmad 1. Mau tanya keterangan tadi masalah lafaz mustakmal yang mufrad. Lafaz mustakmal yang mufrad itu kan bagian lafaz yang tidak menunjukkan makna. Yang mau saya tanyakan adalah ketika ada lafaz jair, akal, hasan itu tadi yang dikatakan misdaq, masodik, masbukot atau afrod dan bisa dikatakan juz.
saya mempunyai contoh kalau lafaz mustakmal yang mufrad itu nanti dicontohkan lafaz az-zakat atau zaidun. Pokoknya ada bentuk juz itu kan ada satu za yakda itu kan juznya. Kenapa juz itu bisa disamakan seperti afrod? Afrod itu kan ambilannya dari am. Ta'awanu alal birri wat taqwa. Al bir itu nanti kan lafadznya itu kan am. Lalu dia mempunyai afrod berupa ada jawa jilhibah, ada berupa jawa sodakoh atau apa. Kenapa afrod itu mau disamakan pada juz? Padahal afrod sama juz itu pengambilannya sudah berbeda. Korelasi antara afrod dengan juz itu apa? Iki contoh-contoh lek wong belajar matematika ora tetek yang ini iki lho asline. Ada saya mengatakan juz di sini. Ada saya mengatakan juz di sini. Ada. Saya kan hanya mengatakan insan makna. Zaidun, Akil, Hasan ila akhirihi, misdak, masodik, masdukot, afrod. Saya mengatakan juz? Tidak, jangan menambah-nambahi, saya tidak katakan loh ya. Anta tuqawwiluni malam akul. Anta tunsib ilayya malam akul. Ini dalam namanya iftiro ini. Ataftari alayya, saya tidak mengatakan juz'u. Beda loh ya Ustaz, ini bercanda. Yakni bedakan antara juz'un dan juz'i, berbeda. Ini bisa dikatakan juz'iyat iya, juz'un tidak. Juz'un adalah, gini ya, juz'un adalah gabungan daripada beberapa perkara. Jika beberapa perkara itu digabung, dia menjadi satu kesatuan. Semacam tadi itu, brambang, basol, thum, bawang merah, bawang putih, kemudian zait, ruz. Jadi ruz, makli. Anggap saja ini benar. Ini adalah ajza. Ini adalah apa namanya? Ajza. Tapi ini bukan juz'i. Ini bukan afrod. 4 ini ajzaun untuk ruz makli. Tapi bukan juz'iyatun li ruz makli. Sedangkan ini juz'iyat, afrod, misdak, masodik, masdukot. Beda. Jadi memang tidak bisa disamakan karena memang ini beda. Perbedaannya apa? Lihat, Anda bisa menjadikan ini mubtada untuk insan. Zaidun, insan. Ini betul apa tidak? Betul, mufid kan? Tapi di sini, basol, ruzmakli. Apakah ini betul? Tidak betul. Wadah ya. Jadi ketika apa? Wa ta'awanu alal birri wat taqwa. Bir, juz'iyatnya sodakoh. Tilawatul Quran. Yang taat-taat itu semuanya adalah bir. Tapi yang taat-taat itu ketika digabung tidak mempunyai satu kesatuan namanya bir. Itu dua hal yang berbeda. Bedakan antara juz'i wa juz'un. Anda tersilap antara dua perkara ini. Di dalam Sulamun Nawrok ada perbedaan juz'i, juz'un, juz'iyah. Kulli, kullun, kulliyah. Ini, masail ini, dohirnya simple. Tapi ketika salah, kotil. Ini masalah yang sangat kotil sekali. Wayak tulu ka anta ya. Paham ya Ustadz ya? Jadi masalah jenengan tadi itu, jenengan tidak membedakan antara juz'i dan juz'un. Saya tidak mengatakan ini juz'un loh ya. Saya mengatakan ini misdak, masodik, masdukot, dan afrod. Anta menambahi juz'un. Saya nggak mengatakan semacam itu. Ini takawul ini. Silakan. Silakan yang bertanya. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamid Isbat dari KOSDH dari Senah 2. Saya ingin menanyakan tentang tasdik. Tasdik itu kan hidrokuluku. Dan macamnya itu dibagi menjadi 4 dan salah satunya adalah taklid. Pertanyaannya adalah, ya taklid. Pertanyaannya adalah surah tasdik hidrokuluku kepada dalam taklid ini. Dalam taklid. Ya. Dan yang kedua saya tadi yang flashback kalau yang tadi itu mungkin agak melenceng sedikit dari Mas Tek. Habib mengatakan kalau mau jadi ulama maka harus berani mengatakan jangan guru saya salah.
Terus kita harus berpikir objektif, dan objektif itu dari datinya bukan dari koklirnya siapa. Nah, berarti kalau apakah ketika kita mengatakan jangan-jangan guru saya salah, apakah itu tidak suladab? Kalau memang tidak suladab, terus sebatas apa bisa dikatakan suladab? Pertanyaan apa? Surah tasdik yang taklid ya. Saya rasa sudah saya jelaskan tadi. Kalau ada orang mengatakan Allah itu maujud. Allah maujud kan tasdik itu. Antatun sibul wujud ilallah. Tapi ketika Anda mengatakan semacam itu, Anda tidak ada dalilnya. Satu-satunya yang membuat Anda mengatakan semacam itu karena Anda mengikuti orang. Ada kiai namanya Kiai Z. Orang namanya Robert, ingin beriman kepada Allah, ingin beriman, ingin beragama. Dia tidak tahu saya harus ikut agama apa. Ya wes ketemu sama Kiai Z ini, kemudian beriman kepada Allah. Dia mengatakan Allah huwa la ilaha illahu. Dan dia mempercayai Allah itu Tuhan yang Maha Esa tanpa ada dalilnya. Satu-satunya yang memicunya adalah karena dia senang kepada Kiai Z. Kenapa? Kiai Z akhlaknya baik. Loh, apakah akhlak baik menunjukkan perkataannya itu benar? Kan belum tentu kan? Kan belum tentu. Itu yang namanya tasdik yang taklid. Yakni Anda meyakini sesuatu tanpa berdasarkan dalil. Berdasarkan apa? Qaulil ghair faqat. Berbeda kalau Anda meyakini perkataannya Nabi, Nabi juga ghair. Tapi perkataannya Nabi huwa ainuhu dalil. Kenapa? Li'anna Nabi mu'ayyadun bil mu'jizah. Selain Nabi ghairu mu'ayyadin bil mu'jizah. Fa qaulun Nabi dalilun wa qaulu ghairul anbiya laisa bidalil. Kalau Anda mengambil perkataannya ghairul anbiya hatta sahabah biduni dalilihi fa anta muqallid. Fa anta muqallid. Jayid. Jelas? Yang kedua, kalau kita mengatakan jangan-jangan guru kita salah. Apa kita su'ul adab? Saya rasa tidak. Bahkan Anda melihat ulama loh ya, dalam sejarah Islam, banyak ulama itu mukhalafah dengan gurunya loh. Imam Syafi'i mukhalafah dengan Imam Malik, Imam Ghazali mukhalafah dengan Imam juga ini, Imam Muzani mukhalafah dengan Imam Syafi'i. Imam banyak mukhalafah itu banyak. Tajuddin As-Subuki mukhalafah dengan Zahabi, gurunya. Yakni terus oke, ketika mukhalafah itu tidak su'ul adab sampai derajat apa? Saya rasa al-ibrah bidalil. Jadi ketika Anda mempunyai seumpamanya guru Anda mengatakan, "Oh, sonhorek haram." Anda tidak setuju. Jangan-jangan guru saya salah. Akhirnya Anda tu'idun nadhar. Anda berpikir ulang tentang masalah sonhorek ini. Anda lihat dalil-dalil guru Anda, oh ternyata ada masalah dalam dalilnya. Akhirnya Anda tidak setuju, ya tidak dikatakan mufarokoh loh ya. Karena kita tidak setuju dalam masalah juz'iyah, qolilah jiddan ya nih. Cuma dalam masalah yang sangat kecil sekali. Kemudian Anda mengatakan, saya njaluk sepuro guru, saya tidak setuju dengan masalah sonhorek itu haram. Kenapa? Li'anna dalili kada wa kada wa kada. Wa dalilukum do'if. Kenapa do'ifnya? Li'annahu kada wa kada wa kada. Loh, semacam ini, su'ul adab apa tidak? Dia tidak su'ul adab. Kenapa? Karena itu terbina atas dalil. Ketika terbina atas dalil, ini anti su'ul adab dan anti kualat. Kemudian cara penyampaiannya ya harus beradab. Nggih, Mbah Yai, kok kula semacam ini, kadosane menika sing pener lho. Niku kan enak. Ora wa sonhorek halalun lidalil kada wa kada wa kada khilafan lima yatawahamuhu Ustadzi Al-Qasir fahmuh. Waduh. Moncrot jenengan kalau semacam itu. Ya ndak boleh semacam itu. Itu yang namanya su'ul adab. Itu yang namanya su'ul adab. Bil ibarat jarihah. Bil ibarat ronanah. Apa ya ma'al ustadz semacam itu. Karena Anda merasa diri Anda benar kan? Kan tidak yakin kan? Kemungkinan Anda benar daripada guru Anda salah. Loh, guru Anda juga melihat
Mungkin Anda yang salah. Anda dan guru Anda khilaf dalam sonhorek. Potensi yang lebih benar siapa? Ya jelas guru Anda. Cuma pada aspek ini ada potensi guru Anda yang salah kan? Anda mempunyai dalil. Karena itu jangan terlampau ketika merot orang, terutama orang-orang alim ya. Jangan terlampau pede. Karena ada potensi orang alim ini salah. Juga ada potensi Anda yang salah. Wal ghalib Anda yang salah. Kemungkinan besar Anda yang salah. Tapi selama Anda ada dalil, jangan Anda mundur. Cuma cara penyampaiannya harus hati-hati. Beberapa ulama cara penyampaiannya agak-agak keras. Itu lighorodin, untuk tahdzir untuk pendapat ini. Karena kadangkala yang mengatakan ini orang hebat. Dulu ada seorang ulama, ma'ruf ya, ulama pengarang Ghayatul Usul, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, khilaf dengan seorang ulama namanya Abdullah bin Umar Bamahromah. Pernah dengar? Lah, Abdullah bin Umar Bamahromah ini dalam beberapa masail tidak setuju dengan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Ketika menyebutkan Syekhul Islam mengatakan kama qalahu Zakaria. Saya bingung, bahwa guru saya, ya Syekh, waman hada Zakaria? Syekhul Islam katanya. Aku lo wedi kok ngomongnya apa? Zakaria. Koyok koncone dewe kama qalahu Zakaria, ada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, yakni wa hadza qaulu Zakaria. Wa in kana nas al-an taba'an liqaulih wa ma'a jalalati qatrih walakinnahu akhta'a fi hadhil masalah. Kemudian ada yushaddid Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Itu karena ada maksud agar tidak dikira pendapat ini benar karena yang mengatakan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Karena itu perlu tahdzir dalam beberapa kasus. Tapi itu kasus yang sangat jarang. Kasus yang sangat jarang. Paling-paling cuma khilafan li Nawawi, khilafan li fulan, khilafan li fulan. Tapi sampai wahada jahil li kusuri fahmih, wa qillati qiraatihi, wa baladati dhihnih. Oh, enggak boleh kayak itu. Ma bayajuz. Wallahu alam. Sampai situ ya. Jadi dalil wa muraatil alfaz. Pada saat itu insya Allah tidak dikatakan su'ul adab. Ayo. Dan juga seorang guru, kiai, habib, ojo sensi. Disalah nih, sensi. Oh, aku habib, mau salah nih, kualat. Walah, enggak boleh seperti itu, enggak ada. Kualat-kualatan itu enggak ada. Harus melewati dalil. Guru, ustadz, habib, siapapun ketika dia salah harus terima. Dan enggak usah ngomong ilmumu durung nyampe. Itu hanya cara untuk kabur. Ini hanya cara untuk kabur. Wallahu a'lam. Mungkin sudah cukup. Pengumuman sebentar, jalsah selanjutnya akan dilaksanakan pada pukul 8 malam. Lanjut jalsah kelima berarti. Sekalian penutupan berarti. Yang terakhir nyuwun donga Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Rabbana la nuhsi thana'an 'alaika anta kama sanatik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasadiuka adyanana wa anfusana wa ahlana wa amwalana wa kulla syai'in ataytana. Allahumma ja'alna wa iyyafikana bika wa amanika wa yadika min kulli syaitonin marid wa jabbarin anid wa dibakin wa di hasadin wa min syarri kulli di syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyati wa salamah wa hakna bit taqwa wal istiqamah wa aidna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa auladina wa masyayikhina wa ikhwanina fid din wa liman habbana fik wa liman ahsana ilaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina ya rabbal alamin. Wa shallallahu ala abdika wa rasulika sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Ajarakumullah. Al-Fatihah.